Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kembali dalam program memulai hari bersama Kristus, di mana nanti kita akan masuk dalam serial nama-nama Tuhan. Senang sekali kita bisa memulai hari ini bersama-sama dalam firman Tuhan. Saya Giri Tengker dan saya Indira Pardede. Saudara, kami percaya setiap hari adalah kesempatan baru untuk mengalami kasih Tuhan. Karena itu, mari kita awali hari ini dengan sebuah renungan yang akan memperkuat iman kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami ingin duduk diam dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Kau menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau Bapa kami. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, pernahkah kita bertanya mengapa penting bagi kita untuk mempelajari nama Tuhan? Dalam Alkitab, nama bukan hanya sekedar sebutan, tetapi mengungkapkan identitas karakter dari seseorang. Ketika Tuhan menyatakan namanya, Dia sesungguhnya sedang mengungkapkan karakter dan sifatnya kepada kita. Dalam Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ini berarti mengenal nama Tuhan bukan hanya soal informasi, tapi soal perlindungan, kekuatan, dan kedekatan kita dengannya. Dan hari ini kita akan merenungkan salah satu nama Tuhan yang pertama kali disebut dalam Alkitab, Elohim. Mari kita buka Kejadian 1 ayat 1 yang bunyinya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini kata Allah dalam bahasa Ibrani adalah Elohim. Ini adalah nama Tuhan yang pertama kali disebut dalam Alkitab. Dan nama ini memiliki makna yang sangat dalam. Benar, kata Elohim berasal dari kata El yang berarti Allah atau yang Maha Kuasa. Menariknya, bentuk kata Elohim ini adalah bentuk jamak, tetapi digunakan dengan kata kerja tunggal dalam bahasa Ibrani. Maksudnya adalah ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah satu, tetapi dalam dirinya ada kebesaran dan kemuliaan yang tidak terhingga. Nah, dari nama Elohim ini kita bisa belajar beberapa hal penting tentang siapa Tuhan kita. Yang pertama, Elohim adalah pencipta segala sesuatu. Ketika Kejadian 1 ayat 1 berkata bahwa Elohim menciptakan langit dan bumi, itu berarti segala sesuatu yang kita lihat, bahkan hidup kita sendiri, berasal dari Dia. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Ini artinya hidup kita ada dalam kendali Allah. Mungkin hari ini kita menghadapi masalah, tetapi saudara ingat baik bahwa Allah yang menciptakan dunia dari kekosongan sanggup membentuk sesuatu yang indah dari hidup kita. Kalau Elohim bisa menciptakan dunia dari ketiadaan, Dia juga bisa menciptakan jalan keluar dari setiap masalah kita. Dan yang kedua, Elohim berdaulat atas segala sesuatu. Karena Elohim adalah pencipta, maka Dia juga berdaulat atas ciptaannya. Tidak ada yang bisa terjadi di luar izin dan kehendaknya. Mazmur 135 ayat 6 berkata, Tuhan melakukan segala yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segala samudra raya. Jadi kalau kita sedang merasa tidak berdaya, atau mungkin sekarang ini saudara sedang merasa tidak punya kendali atas kehidupanmu, ingat bahwa Elohim, Allah kita, tetap memegang kendali. Masa depan kita tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh
Elohim yang berdaulat. Yang ketiga, Elohim setia memelihara ciptaannya. Tuhan tidak hanya menciptakan kita, lalu meninggalkan kita begitu saja. Karena Dia adalah Elohim yang terus memelihara kehidupan kita. Ya, Matius 6 ayat 26 berkata bahwa pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, kalau Elohim memelihara burung-burung di udara, Dia pasti juga memelihara kita. Itu sebabnya jangan habiskan waktumu, jangan habiskan energimu untuk hidup dalam kekhawatiran. Jika Elohim tidak lupa memberi makan burung di udara, apalagi menjaga hidup kita. Yang keempat, Elohim mengkehendaki hubungan dengan kita. Nama Elohim juga mengandung unsur hubungan. Tuhan bukan hanya Allah yang jauh, tetapi Allah yang ingin berelasi dengan kita. Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Hal itu tercatat jelas dalam Kejadian 1 ayat 27. Ini berarti kita dipanggil untuk hidup dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau kita merasa jauh dari Tuhan hari ini, itu bukan karena Elohim menjauh, tetapi karena kita yang perlu datang lebih dekat kepadanya. Elohim bukan hanya pencipta kita, tetapi juga Bapa yang rindu berjalan bersama kita. Jadi saudara-saudara, kalau kita ingin memulai hari dengan baik, mulailah bersama Elohim, karena Dia adalah pencipta kita yang berdaulat atas hidup kita, yang setia memelihara kita, dan yang rindu berjalan bersama kita. Amin. Hari ini mari kita percaya bahwa Dialah Tuhan, Dialah Elohim yang sudah menyediakan hari yang penuh dengan kasih karunia-Nya. Jangan takut menghadapi tantangan, karena Elohim yang menciptakan dunia juga sanggup menuntun kita melewatinya. Saudaraku, mari kita jalani hari ini dengan iman, dengan keyakinan, dan dengan kepercayaan penuh kepada Elohim. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami panggil dengan Elohim, terpujilah Engkau di atas segalanya. Kami perlu Engkau Tuhan untuk menuntun kami, untuk selalu hidup berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah suami kami, istri kami, anak-anak kami, dan seluruh keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Tuhan selalu ada, dan Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-Mu, penyertaan-Mu selalu ada memimpin kami di setiap jalan kami. Terpujilah Engkau Allah kami. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.